Alam Elok itu adalah distributor. Oh. Yamaha Indonesia itu ada Yamaha Musik itu adalah prinsipal. Tarian ini sampai saya pianonya juga Yamaha loh di rumah. Gitar saya juga ya Pak. Jadi Rekan-rekan audio, apa kabar? Ketemu lagi kita di Bincang-Bincang Audio bersama Rumah Audio Indonesia dan Yamaha dengan tema Yamaha mendukung lifestyle yang menyenangkan, yang didukung oleh teknologi yang tepat guna. Konon katanya penikmat audio sekarang tidak mau lagi diribetkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan teknis atau sebagainya. Dan apakah itu betul atau tidak? Kita di sini udah ditemanin oleh anak muda, salah satu maestronya audio, praktisi audio. Pasti kita udah tidak asing lagi, ada Om Asawendo Swisrianto dari Rumah Audio Indonesia. Beliau adalah founder dari Rumah Audio Indonesia. Di samping itu juga kita sudah kedatangan tamu istimewa dari tim dari Yamaha Audio Indonesia. Kita perkenalkan, yang pertama itu Bu Chen Mei Mei. Hai Pak. Sebagai Sales Manager Regional Divisi Home Audio PT Multi Alam Elok, sebagai distributor Yamaha Audio. Oke. Di samping Bu Meme itu ada Ibu Kiki. Jadi beliau sebagai marketing dan sales audio group dari Yamaha Musik Indonesia. Nah, di balik layar atau di streaming dengan menggunakan Zoom ada Pak Rian Indra Kusuma, betul ya Pak Rian Indra Kusuma. Beliau sebagai technical marketing dan sales manager marketing dari audio group Yamaha Musik Indonesia. Halo, halo teman-teman. Om Indo, Ya, berhubungan dengan tema yang kita bicarakan nih, yang mendukung tentang lifestyle audio yang menyenangkan, itu menurut Om Indo seperti apa Om Indo? Oke, makasih banyak Om Agung, juga Mbak Sen Meme ya, Mbak Kiki, Pak Rian, ya, semua rekan-rekan audio, teman-teman audio yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini saya melaksanakan talk show ya dengan Yamaha, menyambung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Om Agung, mengapa kita mengeluarkan talk show ini, Om Agung ya. Betul, kemudian apa sih produk audio video yang bersifat lifestyle itu ya. Betul. Kemudian mengapa di sini saya tertarik untuk membahas apa yang di-provide oleh Yamaha. Terima kasih Pak. Ya. Pertama ya, Yamaha ini merek besar ya. Merek terkemuka, berasal dari Jepang, dan dia punya pengalaman udah lebih dari 100 tahun nih, bayangin ya, lebih dari 100 tahun. Kalau dari instrumen musiknya aja saya lihat 18 sekian berapa tuh udah bikin piano. Wah, luar biasa ya dari instrumen musiknya. Kemudian kalau dari audionya sendiri tuh 100 tahun lebih. Artinya bukan kaleng-kaleng kan? Betul. Ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, yang saya senang tuh Yamaha memikirkan bagaimana aspek teknis itu pada saat ke end user, ke consumer itu menjadi satu hal yang mudah, ya, bukan hal yang membuat jadi rumit gitu ya. Pusing jadi ya, Pak, pusing. Pakai produk tuh kalau udah teknologi tinggi terus nggak memudahkan tuh kan lucu ya, gitu ya. Buang duit sia-sia. Nah, makanya di sini Rumah Audio Indonesia tertarik untuk mengulas itu. Jadi produk yang tepat guna itu adalah yang kira-kira kalau kita pasang di rumah itu nggak perlu sampai istilahnya itu membuat settingnya berhari-hari gitu, Om Agung. Oh, jadi mudah ya Om? Mudah dipasang, mudah dipergunakan, dan suaranya atau visualnya bagus. Oke. Nah, mengenai
hal itu kan akan kita bahas lebih detail ya Betul, di dalam betul. bincang-bincang ini ya, gitu ya. Betul. Tapi satu contoh gini, ini kan kayak tampilan begini ya, simple, terus nggak neko-neko gitu ya bentuknya. Tapi juga karena simpelnya, jadi kita mudah dalam melakukan akses. Misalnya contohnya tombol volume paling besar itu adalah tombol paling besar itu volume control. Jadi engineer Yamaha tuh mikir bahwa ini nanti yang pakai human, dan human itu pasti butuh kemudahan. Betul. Ya, kalau yang modelnya kan ada yang pencetannya banyak, tapi terus nyari untuk gedein volume aja yang mana ya gitu loh. Betul. Kalau ini Yamaha selalu dia memakai tombol yang paling besar. Itu satu contoh intuitif ya, intuitif gitu ya. Terus yang kedua, Yamaha juga mengakomodasi sistem yang sebelumnya udah dipakai. Jadi misalnya di dalam produknya ini dia bisa dihubungkan kepada speaker yang memang sudah kita miliki gitu ya, atau bisa juga pakai yang punyanya Yamaha. Jadi dia kompatibel gitu loh. Itu kan tepat guna ya. Jadi kita juga bisa menikmati musik atau menikmati film itu nggak pakai kita misalnya investasi yang sebelumnya udah ada tuh dibuang gitu loh. Ya, kita bisa pakai sebagai satu complementary. Jadi misalnya kita udah punya speaker, kita belinya receiver, ya kan, gitu ya. Kalau kita misalnya belum punya ampli stereo nih, gitu ya, karena kita mungkin udah lama nggak pernah beli lagi, gitu ya. Nah, Yamaha sekarang menawarkan dengan line up yang mungkin nanti dijelasin tuh sama Pak Rian tuh, ya. Apa aja sih gitu ya modelnya? Karena menarik sekali. Itu bukan hanya modelnya bervariasi, tapi juga harganya dari yang memang sangat terjangkau sampai yang mahal tuh ada. Yeah. Jadi masing-masing segmen tuh yang dilayani oleh Yamaha. Berarti Saya tertarik. mix and match ya, Mix and match, sama ya. produk apapun itu Ya, Yamaha bisa nggak ada membaur masalah. ya Om. Karena kan saya terus terang ya, selama 6 bulan saya mempergunakan produk Yamaha di Soundlab-nya saya, itu saya sangat fun ya di dalam mempergunakannya. Artinya saya bisa tahu, oh ini engineer Yamaha nih merancang produknya untuk agar bisa optimal ya, dan nggak perlu misalnya pakai sesuatu yang misalnya rocket science gitu loh ya untuk mempergunakannya Iya, gitu iya, ya. betul. Jadi bahkan dari keluarga saya atau anak saya pun juga nyalain matiin, terus juga ngubah inputnya itu dia bisa melakukan sendiri gitu, nggak perlu minta tolong Minta saya tolong gitu ke orang tuanya Nah, gitu itu ya. kan Jadi sesuatu yang nyaman ya Om ya? nyaman. Nyaman. Ini remote-nya gitu ya, remote-nya ini kan juga intuitif, volumenya ini ya segala macam, juga nggak banyak hal yang nggak perlu di sini. Jadi kita tinggal pergunakan, dan berapa kali mempergunakan hafal gitu. Iya. Itu satu contoh. Menarik ya Om ya. Nah, Testing receiver Yamaha A8A.
sedangkan saya ke Ibu Meme, saya menanyakan dari sudut pandang dari Yamaha tentang lifestyle yang ada di audio itu sekarang seperti apa ya Bu ya? Jadi kenapa kok Yamaha bisa memperkirakan dan pengen mengeluarkan sesuatu yang berhubungan dengan lifestyle yang menyenangkan dan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna ini Bu? Ya karena kan sekarang ini Pak zaman semakin maju. Betul. Ya kan anak-anak muda juga kan mau menikmati. Kita kan segmen pasarnya bukan di harga yang di umur 50, 60, memang itu mapan ya Pak ya. Betul, betul. Kantongnya udah tebal Pak. Tapi kan yang di 20-an juga sampai 30-an ya mereka mau juga kan, kepengen gitu. Makanya tuh Yamaha juga memberi konsep seperti itu, tujuannya untuk semua kalangan terjangkau Pak. Oh, berarti semuanya dari entry level sampai line up tertinggi Yamaha tersedia ya? Karena kan banyak anak muda yang senangnya mungkin nggak suka nonton, tapi dia senangnya dengan musik. Nah, dia juga bisa beli yang namanya stereo amplinya Yamaha. Stereo amplinya Yamaha tuh ada varian-variannya juga ya Bu ya, harganya juga banyak. Harganya terjangkau ya? banget Pak, banget. Ada yang di level di bawah 5 juta juga ada ya Bu ya? Ada. Terus ada yang apa, dan itu pun juga suaranya udah bagus ya Bu ya? Bagus. Nah, sama lagi kan sekarang anak muda kan yang lagi hobi-hobinya main game tuh Pak. Oh iya benar. Nah, produk kita juga mendukung. Memang kita ngomong nih secara ampli, semua produk ada bisa dihubungkan ke main game. Nah, tapi detailnya kan banyak orang nggak tahu Pak. Nanti Pak bisa bantu nih kita nih untuk menjelaskan nih. Ini yang seru Pak. Iya. Oke. Siap. Sebelum nanti ke Pak Om Wendo lagi yang udah berpengalaman dengan Yamaha, soalnya beliau di rumahnya di sound lab-nya ada Yamaha ya Om ya. Banyak gitu. Banyak. Saya ke Parian dulu, Parian sebagai marketing manager dari Yamaha. Saya pengen tahu produk-produk apa aja sih ya, bisa beberapa produk yang Yamaha ada untuk mendukung lifestyle yang menyenangkan ini. Baik, menarik banget ya apa yang dikatakan oleh Pak Wendo. Pak Wendo tuh benar-benar udah punya pengalaman yang luar biasa ya dengan banyak barang-barang di sound lab-nya dia. Betul. Dan mungkin sangat menarik apa yang dikatakan Pak Wendo mengenai engineer kita memikirkan banyak hal mengenai pengguna ya. Mungkin sebelum saya masuk ke bahasan tentang produknya, mungkin saya akan share sedikit. Ini adalah salah satu juga yang kita berusaha capai di saat kita mendesain sebuah produk. Yang kita sebut itu dengan True Sound. Apa itu True Sound? Jadi sekarang kita benar-benar lebih optimize lagi untuk menjalankan si filosofi ini. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang True Sound, kita mungkin adalah salah satu perusahaan yang sangat bisa untuk mencapai ini, karena kita seperti tadi dikatakan udah ratusan tahun di perusahaan pembuatan peralatan musik. Kita start di tahun 1897 dari pendiri kita, dan kita mungkin bisa dibilang nggak ada yang lebih punya pengalaman gitu untuk mengerti tentang peralatan musik. Dan 3 elemen dari True Sound itu adalah tonal balance, dynamics, kemudian sound image. Jadi setiap artis itu berusaha untuk mencapai hasil suara terbaik, dan dia berusaha untuk membuat si suara itu bisa didengar oleh pendengarnya. Dan ini 3 elemen ini kita berusaha capai dengan semua produk-produk yang kita buat. Di saat kita mendesain sebuah produk, goal pertamanya itu adalah mencapai True Sound ini, di luar fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan. Dan kita mencapainya dengan cara apa? Yang pertama dari sisi akustik, kita berusaha untuk mendesain unitnya, kemudian mengontrol
vibration dari setiap produk. Tentunya kalau untuk barang elektronik, vibration itu sangat berpengaruh akan hasil suara yang dihasilkan. Kemudian kita juga berusaha untuk membuat melakukan semuanya itu juga dengan sisi elektroniknya gitu. Seperti contohnya kita melakukan shaping sound, kemudian desain dari sirkuit, kemudian desain dari semua produk itu kita pikirkan. Kemudian at the end kita berusaha untuk bisa mencapai si true sound ini. Dan semua hal itu terdapat di semua kategori produk home audio Yamaha, mulai dari headphone dari earphones, kemudian soundbar, AV receiver, kemudian komponen hi-fi, kemudian speaker system, kemudian juga ada desktop audio yang masuk di line up-nya kita. Jadi range dari produk Yamaha sendiri itu sangat luas, sangat bisa mencakup banyak kalangan dan banyak generasi. Jadi mungkin itu yang akan saya coba share dulu, dan kebetulan di situ yang saya tahu ada beberapa produk seperti contohnya amplifier yang AS501 dan 301. Saya nggak akan pick up semua fiturnya, tapi mungkin ini adalah salah satu beberapa fitur yang sangat mempengaruhi dan digunakan untuk mencapai si true sound. Yang pertama adalah Total Purity Audio Reproduction Technology. Itu kita berusaha dari sisi desainnya, kita berusaha untuk bisa mencapai hasil suara terbaik dari input hingga output. Kemudian kita pikirkan juga bagaimana supaya si layout dari komponen di dalamnya itu bisa meminimalkan resonansi yang ada di unitnya. Kemudian selain itu juga ada fitur namanya Pure Direct. Jadi Pure Direct ini kalau diaktifkan kita bisa membypass signal processing yang ada di sana, sehingga kita bisa mendapatkan hasil terbaik dari bunyi yang masuk ke peralatan. Dan yang selanjutnya juga ada ada NS555. Ini Pak Wendo sangat tahu nih karena barangnya kebetulan Pak Wendo ada ya Pak. Nanti bisa di-sharing pengalaman Pak Wendo. Iya, boleh. Ini adalah three-way bass reflex tower speaker. Jadi ada dua woofer, kemudian ada satu mid-range dan tweeter, dan ini dibagi menjadi three-way. Dan salah satu kelebihan dari produk ini adalah woofernya itu dibuat dari PMD. Ini bisa menjadikan bunyinya itu lebih akurat dan lebih lebih warm hasil suaranya. Dan internally juga di wiring dengan monster cable. Kemudian udah pasti karena kita perusahaan pembuat piano, finishingnya sangat piano dan sangat sophisticated. Dan ini yang selanjutnya yang kebetulan juga ada di sana, ini adalah NSF 500. Dari sisi desain drivernya, kita berusaha untuk membuat si voice coil-nya ini sangat bisa presisi dengan menggunakan aluminium magnesium alloy. Dan ini bisa menambah spacious dan dimensi dari si musik yang kita dengarkan. Kemudian sama menggunakan PMD cone juga. Ini nanti Pak Wendo juga bisa share hasil suara yang dihasilkan oleh si PMD ini. Mungkin ini adalah beberapa produk yang kebetulan ada di sana, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa range dari produk home audio Yamaha itu sangat luas, bisa menjangkau banyak kalangan dan banyak generasi, termasuk sekarang yang nanti akan kita perkenalkan juga adalah receiver amplifier yang kebetulan salah satu goals-nya adalah untuk penyuka entertainment dan bisa mencakup juga anak-anak muda sekarang yang demen banget main games.
Mungkin itu dulu kali ya Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rian. Nah, untuk dijelaskan oleh Pak Rian, mungkin rekan-rekan audio bisa membrowsingnya, mungkin rekan-rekan audio bisa membrowsingnya di alamat web Yamaha langsung, itu semuanya lengkap. Alamat webnya ada di bawah ini, silakan.